karena kita ini waktunya pendek, ini mungkin saya tuh nggak bisa ya bahas. Ini ada beberapa latihan sama contoh soalnya. Ini kita mungkin nggak bisa bahas di kelas yang seperti ini, gitu ya. Jadi strateginya itu yaitu kalian harus mempelajari sendiri di rumah dulu, gitu ya, untuk materi, dan luangkan waktu untuk mengerjakan latihan dan contoh-contoh soal yang ada, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk latihan, kalau misalnya kita nanti ada waktu di akhir-akhir, gitu ya, sebelum UTS atau UAS, kita mau bahas soal yang mana, itu bisa dilakukan, gitu ya. Cuman untuk sekarang ini kita lewati dulu ini. Nah, ini tadi ya, FS, karena aturan tadi ya, karena F-nya itu harus kurang dari setengah sampai lebih dari minus setengah. Nah, jadi efeknya adalah tadi ya, F-nya itu, frekuensi analognya itu maksimal itu adalah Fs per 2. Kalau lebih dari ya, kurang dari maksimal, berarti F-nya adalah kurang dari sama dengan Fs per 2. Fs per 2. Nah, kalau tadi mungkin secara intuisi ya, saya kasih gambaran grafisnya itu gimana. Nah, untuk yang secara matematisnya seperti ini. Nah, ini misalnya kalian punya 2 sinyal analog ya. Kalian punya 2 sinyal analog, ada X1T, cos 2pi 10T. Berarti frekuensi fundamentalnya itu adalah 10 Hz ya. Kemudian X2T itu cos 2pi 50T. Berarti frekuensi fundamentalnya itu adalah 50 Hz. Nah, kemudian 2 sinyal ini akan kita sampling dengan frekuensi sampling 40 Hz atau 40 sampel per detik, gitu ya. Nah, sesuai dengan ini ya tadi ya yang sudah dijelaskan di awal, T itu untuk kita melakukan sampling, T-nya itu kita rubah jadi apa tadi? T-nya dirubah jadi untuk melakukan sampling, T-nya dirubah jadi apa ini? NT. Jadi NT, N dikali T besar. T-nya adalah periode sampling tadi ya. Nah, berarti periode sampling itu berarti dia T-nya nanti bisa diganti jadi 1 per Fs. 1 per Fs adalah 1 per 40, gitu ya. Nah, jadi ini T-nya ya, kita ganti jadi langsung aja ya. N dikali N per Fs ya. N per Fs. Nah, sehingga di sini untuk X1N ya, jadi tulisannya cos 2pi 10 ya, 10 dikali N dibagi Fs, dibagi 40 Hz. Ini ya. Ini jadi hasilnya adalah cos pi per 2N. Cos pi per 2N. Kemudian untuk yang X2N ini sama ya, kita lakukan hal yang sama, cos 2pi, F-nya 50, F besarnya. Kemudian di T-nya ini kita ganti jadi N per Fs. Jadi N dibagi Fs, Fs-nya 40 Hz. Ya. Hasilnya adalah cos 5 pi per 2N. Ya. Hasil sampling 2 sinyal analog ini. Nah, kemudian
yang kedua ini, yang cos 5/2 Pn ini akan coba kita jabarkan. Ya, jadi 5pi/2 itu boleh ya ditulis jadi seperti ini. Ya, 2pi plus pi/2. 2pi plus pi/2 berarti 4pi plus pi/2 ya. 4pi plus pi/2 sama dengan 5pi/2. Nah, kemudian dari sini dilakukan ini diuraikan ya, diuraikan jadinya 2pi kali n sama pi/2n. Ini. Ya. Nah, terus karena tadi itu kita udah katakan bahwa n itu adalah bilangan apa? Bilangan real, bilangan asli, atau yang lain? N itu bilangan atau n-nya itu berapa aja secara umum? Nilai n-nya berapa? Nilai n-nya berapa ini? Yang kayak 0, 1, 2 gitu. Ya, betul. Nilai n-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Minus 1 juga ya, minus 1 juga, minus 2 juga. Itu bilangan apa itu? Bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, kalau misalnya n-nya sama dengan 1, berarti ini jadi berapa? 2pi. N-nya sama dengan 1 berarti 2pi. Ya. Kalau n-nya sama dengan 2, jadi berapa? 2pn kalau n-nya sama dengan 2. 4pi. Ya. Kalau n-nya sama dengan 0 yang di atas ini misalnya dari awal ya atau sebelum-sebelumnya n-nya sama dengan 0 berarti jadinya 0 ya. Kemudian kalau n sama dengan 3 berarti 6pi kan. N-nya sama dengan 3 berarti jadi 6pi. Nah, ini familiar nggak ada kalian? Ada 2pi, ada 4pi, 6pi, terus nanti ada apa namanya? Ada 8pi. Familiar nggak apa ini? Ini sama aja dengan periodik ya, periode ya. Periode. Kayak ini apalagi ini sinyalnya sin dan cos ya. Sinyal sinus atau cos itu periodenya berapa? Dia akan berulang tuh ketika periode berapa? Periodenya berapa? Sinyal ini udah pada TPB kan ya, udah pada TPB kan, udah semester 6 lagi nih kan. Sinyal sin itu gimana? Satu puncak, satu lembah ya. Sinus nggak usah inilah, nggak usah kita ngomonginnya lagi cos ya. Ini gambarnya nggak bagus juga nih. Nah, ini kan apa sih ini kalau bisa ditulis radian, bisa ditulis sudut kan ini horizontalnya. Kita anggap aja ini sudut ya. Sudut. Nah, sekarang kita mau tahu ini kan karena berulang ya periodik itu kan harusnya kan nanti kan dia kayak gini lagi kan. Ya kan? Tadi batasnya di mana? Jadi batasnya anggap aja di sini. Ya. Terus nanti itu dia akan berulang terus kan. Makanya si nama cos itu sebenarnya cuma beda fasenya aja. Ya. Karena kemudian mulainya itu nanti di mana gitu. Itu aja yang apa
bedain, dan itu membantu kita untuk analisis gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan berulangnya di mana ini? Namanya berulang artinya titik periodenya itu kan nanti di sini kan? Di sini. Di sini. Gitu kan? Ya, berulang periodik. Nah, sekarang mau tahu ini tuh berapa? Di 2pi, sudut Bu. sama dengan berapa? Ya, berarti apa? Di 2pi, ya kan? Terus di sini nanti di berapa ini? 4pi, Bu. 4pi. Ya. Dan ini 6pi dan seterusnya. Sama dengan yang ini. Ini titik periodiknya gitu. Nah, artinya apa? Artinya apa? Mau ada 2pn, mau nggak ada, ya, mau ada atau nggak ada, cos 2pn plus pi per 2n ini akan sama aja dengan cos pi per 2n, ya kan? Mau ada 2pn, mau nggak, karena ini titik-titik periodenya gitu. Ya. Jadi mau ada atau enggak itu sama aja. Jadi kita bisa tulis lebih singkat jadinya cos pi per 2n dari sini. Itu ya. Nah, cos pi per 2n ini tidak lain adalah X1n. Tadi yang ini, yang awal ini sama dengan yang ini. Nah, artinya ini yang tadi ya, ketika ya ini frekuensi, nah ini frekuensi samplingnya ya, 1/4, bukan dilihat dari frekuensi fundamentalnya nih. Ya, jadi yang aturan tadi itu loh, yang F-nya atau Fs-nya itu harus dalam rentang setengah sampai minus setengah. Ketika dia di luar ini, ya, ketika dia di luar minus setengah sampai setengah, dia punya kembarannya, ya, X2 identik dengan X1N ini tadi. Gitu. Ya, bisa dipahami sampai sini. Ya, dia punya kembarannya di rentang minus setengah sampai setengah ini tadi. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Ya, karena yang ini tadi kan F-nya ini kan, kalau yang ini kan seperempat ya, 0,25. Seperempat ya, 0,25, kurang dari setengah. Kalau yang ini 50/40 itu udah 1 koma. Udah lebih, udah di luar rentang ini. Ya, sehingga ya dia punya kembaran atau identik di rentang yang setengah ini gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, izin Bu. Ya. Mohon maaf Bu, boleh ulangi lagi nggak Bu? Yang dari cos 2pi tambah pi per 2n bisa menjadi cos pi per 2n Bu. Tolong diulangi lagi Bu. Oke, saya mau gantian yang bantu jelasin. Silakan kalau ada tadi yang lain udah paham, silakan kalau mau bantu jelasin. Saya ngetes juga nih. Ada yang tadi ini ada 1-2 yang paham atau nggak ada yang paham sama sekali? Silakan kalau ada yang mau bantu jelasin. Tadi ini kan terkait periode ya, periodenya tadi saya udah bahas. Nggak ada? Oke, saya ulangin ya. Ini mau dihapus nggak coret-coretannya? Boleh Bu, terserah Ibu. Ini tadi saya jelasin ini yang mengenai periodenya si sinyal sinus atau kosinus ini udah sampai sini nangkep belum? Nangkap Bu. Ya, jadi dia berulangnya itu di titik 2pi, 4pi,
6pi dan seterusnya, ya kan, berulang. Ya. Nah, artinya ya kita mau di titik 2pi atau di titik n sama dengan 1 itu 2pi ya. N sama dengan 1 2pi itu amplitudenya berapa? Ini cos 0 kan 360. Itu 1 ya kan. Nanti di titik ini berapa ini? 4pi ya. Pun cos di titik cos 0 lagi nilainya 1. Di titik ini n berapa ini? N sama dengan 2 ya. 4pi. Nanti di n sama dengan 3 itu 6pi, itu pun sama amplitudenya berapa? 1 di sini. Gitu. Atau di n sama dengan 0 pun ya, cos 2pn cos 0 berarti 1 juga. Gitu. Jadi mau ada cos 2pn ataupun nggak ada, atau mau n-nya berapapun ya sama aja ya, mau n-nya 0 berarti 2pn-nya hilang, nggak ada. N-nya 1 nilainya 1, n-nya 2 nilainya 2, n-nya 3 nilainya 2. Begitu kan n-nya 0 pun sama gitu. Artinya apa? Mau ada 2pn ataupun nggak ada itu sama gitu loh hasilnya. Jadi bisa ditulis jadi cos 2pi per 2n gitu aja. Gitu. Jadi 2pn ini bisa dihilangin maksud saya. Gitu. Gimana sampai sini? Oke Bu, sejauh ini mengerti sih Bu. Terima kasih banyak Bu. Apanya? Sejauh ini udah mulai mengerti Bu. Oke. Ya, terus yang ini gimana nih X2 kesimpulannya bahwa X2n identik dengan X1n bisa ya? Bisa Bu. Kan cos pi per 2n ini tidak lain adalah X1-nya. Ya, X1 tadi yang dia ada di rentang minus setengah sampai setengah. Ini kan 1 per F per Fs-nya itu adalah 1/4 ya, 0,25, 10 per 40. Kalau yang F2 per Fs itu 1,25, udah di luar rentang ini. Tapi ya kembarannya ini gitu. Nah, kembaran-kembaran ini itu ada namanya, itu adalah istilahnya adalah aliasing. Ini langsung aja ya ditulis. Aliasing. Nah, jadi gitu ya. Jadi tadi kita bisa cari kembarannya atau aliasnya, identiknya. Nah, di frekuensi berapa itu dia ada kembarannya gitu ya. Di frekuensi berapa dia ada kembarannya itu bisa dicari dengan seperti ini ya. Kita mulai dulu ini XT-nya ya. XAT ini adalah A cos 2pi F0T plus theta. Terus XN-nya itu A cos 2pi F0N plus theta. Ini ngerubah ya. Tadi udah kita bahas T-nya, kita rubah jadi N per Fs ya. Terus F per Fs jadinya F0 ya. Frekuensi fundamentalnya. Nah, terus kita misalkan lagi ada di sini XAT-nya itu sama dengan A cos 2pi FK. Kalau tadi F0, sekarang FKT plus theta. Ya. Di mana FK-nya itu adalah F0 yang ini awalnya ditambah K kali Fs. K dikali frekuensi sampling. Nah, K-nya itu ini ya, apa namanya? Plus minus ya, plus minus 1. Jadi minus 1 plus 1, minus 2 plus 2, minus 3 plus 3, dan seterusnya. Ya. Nah, terus ini kalau dimasukin ya, apa namanya, masukin nilainya ya, XN-nya ya. XN-nya jadinya XANT itu adalah A cos 2pi FKNT plus theta yang ini tadi ya. Terus FK-nya itu kita ganti jadi ini ya. Ya, ini sebenarnya kesimpulannya bisa kita cari kalau misalnya kita hitung manual ya. Dari hitung manual nanti baru didapat rumusnya ini gitu. Ini FK sama dengan F0 plus K kali Fs. Ya. Terus ini kan FK-nya diganti, lalu T-nya diganti jadi 1 per Fs yang ini.
gitu ya. Nah, habis itu diuraikan ya, atau ya diuraikan jadinya 2pi F0 per Fs itu jadi F kecil 0 ya, frekuensi dari sinyal diskritnya. Kemudian K Fs per Fs jadinya K ya, kali 2pi jadi 2pi K plus theta. Terus ini sama kayak tadi ya, K-nya plus minus mau berapapun K-nya gitu ya, karena ini bilangan yang bulat gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi ini bisa kita hilangkan gitu ya, karena periodik. Jadinya nanti Xn-nya adalah A cos 2pi F0 plus theta. Gitu. Nah ini kalau misalnya kalian mau coba yang tadi itu, ya memang betul gitu ya. Tadi F0-nya itu adalah 10 ya. F0-nya 10. Dah. Aduh. Apa tuh? Ya, F0-nya 10 ya. Terus Fs-nya berapa tadi? F0-nya tadi 10 Hertz ya. Fs-nya sama dengan 40. Nah, kalau kita misalnya mau cari ini ya, frekuensi aliasnya, berarti kita cari untuk K sama dengan 1. Berarti F1 ya. Harusnya satunya kecil ya, cuman nggak bisa nulis kecil di sini. F1 berarti 10 ditambah K, K-nya 1 dikali 40. Jadinya 50 Hertz. Ya. Dan begitu pun kalau dicari seterusnya, K-nya sama dengan 2. F2-nya sama dengan 10 ditambah K-nya sekarang 2 ya. 2 kali 40. 90 Hertz. Dan seterusnya. Jadi ini adalah frekuensi aliasnya dari 10 Hertz yang yang 0,25 tadi ya, atau itu frekuensi di sinyal diskritnya. Jadi di sinyal analog, di sinyal kontinunya, waktu kontinunya itu frekuensi aliasnya itu bisa kita cari. Jadi di F0-nya 10 Hz, terus ini untuk FK, K-nya sama dengan 1 itu 50 Hz, F2-nya 90 ya. Nanti F3-nya itu berapa? Ini tambahannya kayaknya 40 ya. Jadi 3 kali 40 120, jadi 130 dan seterusnya. Gitu. Jadi ini frekuensi aliasnya untuk di sinyal waktu kontinu. Ya. Ini ya. Ini yang di slide sebelumnya. 90 130 itu adalah alias dari 10 Hz gitu ya. Kita bisa cari frekuensinya di mana. Nah, terus mengenai aturan yang tadi itu ya, yang F-nya, F kecilnya itu mesti berapa tadi? Dari minus setengah sampai setengah gitu ya. Itu yang dinamakan dengan frekuensi foldingnya. Ya, atau F besarnya ini ya. F besarnya kan tadi ada range-nya ya. Tadi karena Fs-nya itu, karena F-nya ini adalah dari setengah sampai setengah. Setengah berarti ini kan adalah F per Fs ya. F kecil itu adalah F per Fs. Dari setengah sampai minus setengah. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari F-nya, berarti ya F-nya adalah dari Fs per 2. Kurang dari Fs per 2 dan lebih dari minus Fs per 2. Gitu ya. Jadi F-nya karena tadi
ya dengan sifat yang seperti itu kita bisa tahu bahwa F analog, sinyal analognya itu adalah ada di rentang Fs per 2 ini dan minus Fs per 2. Dan Fs per 2 atau minus Fs per 2 ini yang dikatakan dengan frekuensi folding atau frekuensi lipat. Kenapa dikatakan lipat? Ya karena semua frekuensi yang di luar rentang ini itu bisa di mirror, bisa dicari aliasnya, bisa dicerminkan, bisa di folding. Itu dengan di frekuensi setengah ini, setengah sampai dari minus setengah sampai setengah. Oke, jadi intinya yang namanya folding frekuensi itu adalah Fs per 2 ya, atau minus Fs per 2. Itu. Nah, kemudian ini saya agak percepat ya. Kemudian untuk yang tadi pertanyaan tadi, kita akan melakukan sampling gitu ya. Tapi seberapa besar sih frekuensi sampling yang kita butuhkan gitu? Apakah sebanyak-banyaknya? Apakah sekecil mungkin gitu ya? Kalau misalnya tadi ya apa namanya, kita pakai Fs-nya itu adalah yang semakin kecil ya, tadi Fs-nya itu setengah ya, 1,5 sampel per detik. Berarti dalam 2 detik itu cuma ngambil 1 sampel, itu lebih renggang gitu ya. Jadi misalnya kira-kira gambarnya gini ya. Nah, terus yang lain seperti ini. Nah, terus kita punya frekuensi sampling yang pertama itu cuma 2 detik ngambil 1 sampel. Artinya dia lebih jarang-jarang ya. Ini saya buat jarang, misalnya di N sama dengan 0, kemudian di sini, lalu di sini. Misalnya ya ini ya. Terus nanti yang kedua itu yang Fs sama dengan 1 detik gitu ya. Jadi dia lebih rapat kan. Karena dia tiap detik itu dia ngambil sampel kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian kan nanti kan di sampling terus kuantisasi coding gitu ya, itu kan kalian dapatnya cuman ini aja nih hasil samplingnya gitu ya, atau sebelum kita balikin ke analog itu kan dapatnya cuman kayak gini aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mesti mendapatkan kembali sinyal waktu kontinunya, apa yang bisa dilakukan kalau punyanya sinyal seperti ini gitu? Yang bisa dilakukan itu adalah menghubungkan titik-titik amplitudenya ini gitu ya, dihubungkan titik-titiknya. Nah, ini kita hubungkan misalnya seperti ini, ya, kemudian seperti apa kayak gitu ya. Tadi kan gambarnya gini gitu. Nah, kalau yang atas gitu ya, yang atas ini, ya sebenarnya kita memang bisa sih kayak gini gitu ya, karena ini masih hitungannya sebenarnya masih cukup pendek gitu. Cuman kalau misalnya dia rentangnya itu udah lebar banget gitu, cuman jaraknya ya dari sini sama sini gitu ya, depan sama terakhir. Kalau ini misalnya berapa, 1 sampel per 4 detik gitu ya, 1/4 hertz gitu, ngambil yang awal sama yang akhir aja seperti ini. Ini kalau semua menghubungkan kan kita nggak tahu ya, kita susah gitu, apakah ini cukup seperti ini, apakah ini naik dulu, apakah ini ke bawah dulu, atau emang naik turun gitu, kita nggak tahu. Kalau yang tadi yang Fs-nya sama dengan 1, itu kita karena jaraknya dekat kita bisa menghubungkan, bisa yakin gitu ya kalau titik selanjutnya itu amplitudenya di mana. Jadi lebih bagus yang frekuensi samplingnya
Yang frekuensi samplingnya lebih besar apa lebih kecil kalau kayak gini? Kesimpulannya. Besar, Bu. Lebih besar karena ketika kita mau rekonstruksi balik ke awal, itu kita lebih presisi, kita lebih yakin hasil sebenarnya itu sinyal awalnya itu seperti apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus again lagi-lagi seberapa besar gitu ya. Pasti ada targetnya, ada threshold-nya kayak gitu. Ini sekarang kita pakai pemisalan 2 sinyal seperti ini ya. 2 sinyal. Ini ada 2 sinyal sebenarnya. Yang pertama ini ada yang F1-nya minus 7/8 Hz ya. Minus 7/8 Hz tadi artinya apa? Ada berapa sampel dalam berapa detik? Yang ini? Ini Hz-nya tinggal kalian ganti aja loh jadi sampel per detik. Jadi dalam berapa detik itu ada berapa sampel? Sampel per 8 detik. 7 sampel per 8 detik ya. 7 sampel per 8 detik. Dan ini kita lihat ini waktunya emang maksimalnya di sini 8 gitu ya, 8 detik. Jadi untuk sinyal yang F1 ini dalam waktu 8 detik ini dia punya 7 sampel. Kita lihat. Ini minus karena dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar ya. Berarti ada 7 sampel dalam atau 7 siklus. Jadi sampel tuh kadang bisa juga ditulis siklus, 7 cycle gitu ya, 7 siklus, 7 gelombang dalam 8 detik. Nah, tadi udah ada ya 7 gelombang ya dalam 8 detik. Nah, terus yang F2 itu dalam 8 detik dia ada 1 sampel aja atau ada 1 siklus gelombang. Jadi ini waktunya 8, dia cuma punya 1 puncak, 1 lembah. Oke, dari situ. Nah, habis itu 2 sinyal ini akan kita sampling dengan frekuensi sampling 1 Hz. 1 Hz tadi artinya apa? Kita ngambil 1 sampel dalam tiap detik. Ya, ini tadi. Tiap detik kita ambil sampelnya. Gitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang bayangin kalian engineer gitu ya. Terus cuman dapat data hasil samplingnya aja. Data hasil samplingnya gimana? Ini. Terus kira-kira ya kayak gini. Ini, turun lagi. Dan seterusnya. Nah, secara intuisi kalian gimana ini? Kalau mau dapat sinyal analognya gimana? Dihubungin kan? Amplitude-nya. Kayak gini. Ya. Yang kayak gini nih sinyal yang mana? Yang F2, F2 kan, yang F2 1/8 Hz. Padahal kita men-sampling 2 sinyal. Iya, ingat ya, kita sampling F1 sama F2. Nah, ketika kita punya seperti ini, ya ini yang ketemu cuman F2 aja. F1-nya nggak ketemu kan? Salah, bukan nggak ketemu, salah. Error kita. Karena F1 tadi kayak gini bentuknya, banyak dia gelombangnya. Ini cuma 1 dapatnya. Nah, kalau gitu apa yang salah nih? Apa yang salah dengan di contoh ini? Yang salah itu adalah karena frekuensi sampling untuk yang F1 ini kan dia sama nih, dia nyampling F1 ini dengan 1 Hz. Artinya apa? Nggak cukup frekuensi sampling 1 Hz untuk merekonstruksi yang kembali ke awal tuh nggak cukup gitu. Kurang. Nah, di sini makanya ada standarnya. Mana tuh?
Ya, ini. Untuk syarat supaya kita dapat merekonstruksi balik ke sinyal analog awal itu dengan benar, ya, dengan presisi, itu frekuensi samplingnya, ini belum ya, frekuensi samplingnya itu harus lebih dari sama dengan frekuensi maksimalnya, atau frekuensi maksimal kalau dia itu ya ada 2 sinyal. Kalau cuma 1, ya udah cukup 1 frekuensi aja. Nah ini, jadi frekuensi samplingnya ini ya harus lebih besar dari lebih dari atau sama dengan minimal ya, minimal itu frekuensi fundamentalnya. Ya, kalau misalnya ada 2 sinyal, berarti ambil sinyal yang frekuensi yang paling gede dan kita kali 2, kali 2 ya, 2F. Dan ini namanya juga ke bandwidth ya. Frekuensinya ini kadang disebut juga dengan bandwidth. Jadi frekuensi sampling itu minimal 2 kali bandwidth-nya, 2 kali bandwidth sinyal. Terus itu ya, nah frekuensi yang ini, yang frekuensi sampling yang memenuhi persyaratan ini ya, ini ya, itu dinamakan dengan frekuensi Nyquist. Jadi syarat Nyquist gitu ya. Atau kadang bisa disebut juga dengan Nyquist rate, itu sama aja. Nyquist rate itu adalah frekuensi Nyquist-nya. Nah, artinya kalau kita balik ke contoh yang tadi, itu harusnya untuk yang F1 itu berapa itu? Frekuensi samplingnya minimal. Nggak bisa dia cuma 1 Hz. Berapa? Minusnya diabaikan aja minusnya. Karena ya untuk ini kita ya apa namanya, minusnya nggak pengaruh gitu ya untuk menghitung frekuensi samplingnya. Di atas 14/8 ya, Bu? Minimal 14/8. Iya, minimal 14/8. Ya, minimal 14/8. Itu supaya nanti dia ketika kita rekonstruksi balik itu lebih ini lagi lebih presisi gitu ya. Kita bisa dapat awalnya, sinyal awalnya itu lebih tepat gitu ya ketika kita rekonstruksi ulang. Nah ini baru ngebahas sampling ya. Ini kuantisasi sama coding belum nih. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada nih contoh soal banyak ya, tolong banget dipahami, dicoba dulu. Dicoba, jangan langsung lihat jawabannya. Coba dulu, nanti kalau mentok baru lihat solusinya. Ya. Nah ini kuantisasi ya. Langsung aja kuantisasi, nggak sebanyak sampling sih. Kita langsung aja nih kuantisasi. Tadi kita udah ngebahas sampling ya. Kita udah ngebahas sampling. Kan tadi hasil keluaran sampling itu sinyalnya waktunya apa tadi? Waktunya diskrit apa analog keluaran sampler? Diskrit, Bu, waktunya. Waktunya diskrit. Diskrit. Nilainya? Kontinu. Kontinu. Oke. Nah, sekarang di kuantisasi ini kita akan mendiskritkan nilai kontinunya ini. Kita akan mendiskritkan, membuat diskrit si nilai kontinu ini. Nah, ini jadi masukannya itu masukan kuantisasi ya, input kuantisasi ya, Q itu adalah XN. Ya, jadi ini masukannya adalah XN. So, nanti ada gambarnya lah, saya nggak usah nulis. Nanti keluarannya yang XQN ini.
ada Q-nya ya, artinya adalah hasil kuantisasi. Nah, proses kuantisasi itu bisa dilakukan dengan rounding, pembulatan atau truncation, pemenggalan. Jadi ya pemenggalan gitu ya, dipotong gitu. Nah, nanti itu pasti ada selisih atau kadang, bukan selalu, kadang ada selisih antara nilai hasil kuantisasi sama nilai sebelum kuantisasi, antara XQN dengan XN-nya. Ya. Dan kalau selisihnya itu yang dinamakan dengan error kuantisasi, ya, yang dinamakan dengan error kuantisasi. Nah, ini contohnya. Ya. Contohnya ini adalah sinyal analognya itu 0,9 pangkat T untuk T lebih dari sama dengan 0. Jadi pokoknya ini nilainya ada di sisi kanan ya, positif ya, nilainya 0,9 pangkat T. Terus ini di sampling dengan fs-nya 1 Hz, berarti T-nya periode 1 detik ya, jadi per detik ini dia ngambil 1 sampel. Kemudian jadi Xn-nya 0,9 pangkat N di N lebih dari sama dengan 0. Ya, ini udah N. Nah, di situ kita bisa cari nih ya, nilainya dimasukin N sama dengan 0, berarti 0,9 pangkat 0, 1. N sama dengan 1 berarti 0,9 pangkat 1. N sama dengan 2, 0,9 pangkat 2, dan seterusnya. Dan ini bisa dibuat dalam bentuk tabel kayak gini. Ya. Ini ditulis dalam bentuk tabel. Ini untuk N dari 0 sampai 9. Ya. Kemudian ini tadi Xn-nya ya. Ini nilainya, dan seterusnya. Nah, nilai ini kan ini ya, secara kasarnya, ini juga kita lihat continue gitu. Karena ini, seperti ini. 0,5311441 real, bilang apa ya? Ya, komanya banyak banget. Ini masih bilangan real gitu. Nah, sekarang kita tuh akan membuat dia lebih diskret. Diskret kan itu kayak apa ya? Kalau misalnya seperti ini, kita mau menggambarkan seperti ini ya, ini berarti itu tidak ada nilai yang sama, ya kan? Karena ini beda semua. Walaupun 0,5, ini 0,59, ini 0,53. Beda dong, gitu kan? Nah, artinya di tiap titik ini kita harus menggambarkan. Jadi, secara kasarnya ini kita bilang ini masih kontinu. Nah, kita akan lakukan kuantisasi supaya nilai ini jadi diskret. Nah, dilakukan dengan truncation atau rounding, atau ya salah satu. Nah, jadi untuk yang truncation ini dilakukan pemenggalan aja, langsung dipotong. Mau berapa angka di belakang koma, berapa desimalnya. Kalau yang ini satu angka ya, berarti 1, 1,0, 0,9, 0,9, 0,81 dipotong jadi 0,8, 0,729 jadi 0,7, dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya, cara kuantisasi yang selanjutnya itu dengan rounding, pembulatan. Ini pembulatan yang biasa kita tahu ya. Kalau lebih dari 5, itu nilai di sebelah kirinya bertambah 1. Kalau kurang dari 5 itu, ya udah dibiarin aja gitu ya, nggak ditambah. Nah, berarti untuk yang 1 tetap 1, 0,9, 0,9, 0,8, 1, karena kurang dari 5 ya, satunya jadinya 0,8, 0,729 masih 0,7, terus 0,65 karena ini 5 berarti nambah 1, 0,6-nya jadi 0,7. Jadi ini seterusnya ya, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat error kuantisasinya atau selisihnya antara hasil kuantisasi dengan sebelum kuantisasi. Dan ini yang dilihat itu kalau misalnya ambil contohnya yang cara rounding. Nah, artinya selisih antara tabel kolom yang ini rounding dengan yang XN ini. Selisihnya 0, 0, minus 0,01, minus 0,029, dan seterusnya. Itu ya. Oke, ini dapat error kuantisasinya. Nah,
error kuantisasi itu ngaruhnya kemana? Nah, error kuantisasi itu nanti berpengaruhnya itu ada, ya selain nanti ya, ada dua. Jadi ini error kuantisasinya itu berpengaruh ke level kuantisasi. Ya, jadi si error kuantisasi ini ada di rentang dari minus apa ini nyebutnya ya, minus delta per 2 sampai delta per 2. Nah, delta per 2-nya ini apa? Deltanya ini apa? Deltanya ini adalah step kuantisasi. Ya. Step kuantisasi itu berarti jarak antar ini ya, apa namanya? Antar titiknya. Ya. Antar titiknya. Jadi range of quantizer itu 0,1, 0,2, 0,3, 0,45 dan seterusnya. Yang ini didapat kalau misalnya kita hasil kuantisasinya kan ini tadi ya. Range-nya 0,4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita bisa tentukan level kuantisasinya, jadi jarak antar range quantizer-nya itu per 0,1 gitu ya. Nah, level kuantisasi ini itu ditentukan dengan, bisa dihitung dengan X max dikurang X min dibagi L minus 1. L tadi itu adalah level kuantisasi ya. Terserah, ini kita yang menentukan level kuantisasinya mau berapa. Mau 11, 12 dan seterusnya. Kalau ini 11. Berarti level kuantisasinya apa namanya 11 ya, 11 nanti kurang 1, terus X max dikurang X min. X max-nya itu nilainya 1 tadi ya, terus nilai minimumnya itu 0, jadi 1 kurang 0. Jadi 1 dibagi 10, 0,1 ya, 0,1. Nah, kalau ini ya seperti ini, semakin besar level kuantisasinya ya, itu akan semakin bagus atau enggak? Kalau level kuantisasinya diperbesar, step kuantisasinya gimana? Makin sedikit apa makin banyak? Atau makin sempit atau makin lebar? Ya gitu aja. Kalau level kuantisasinya ditambah semakin besar, ya step kuantisasinya makin sempit atau makin lebar. Nih, step kuantisasi ini kan jarak antar ininya nih. Makin sempit. Yang kecil, Bu. Makin sempit. Nah, kalau berkaitan dengan presisi, makin bagus atau enggak kayak gitu? Iya Bu, karena errornya semakin kecil. Errornya semakin kecil. Nah, itu ya. Kaitannya ke sini tadi ya. Jadi level kuantisasinya makin kecil, maka nanti error kuantisasinya pun akan semakin kecil. Jadi semakin presisi. Jadi level kuantisasi. Kalau level kuantisasinya di apa ya, di expand gitu ya, diperlebar. Nah, level mana tadi ya? Error kuantisasi itu pengaruhnya di mana? Pengaruhnya ke kinerja, ke performansi dari quantizer. Ya, jadi nanti bisa dihitung SNR-nya ya, signal to perbandingan daya SQNR ya. SQNR ini adalah perbandingan daya dari sinyal dan error karena kuantisasi. Itu. Jadi perbandingan. Jadi sinyal per EQ tadi ya, tapi powernya ada, bisa dihitung dayanya, daya sinyal sama daya error. Noise karena error gitu ya. Quantization noise ini adalah noise karena error kuantisasi. Nah, jadi kalau makin tadi ya, makin besar L-nya, ya, EQ-nya berarti tadi semakin kecil, ya, error kuantisasinya. Nah, kalau error kuantisasinya makin besar, error kuantisasinya makin kecil, perbandingan ini makin besar apa makin kecil? Anggap aja S-nya tetap
Size-nya tetap. Semakin besar, Bu. Makin besar ya. SQNR-nya itu makin besar. SQNR yang bagus tuh yang mana? Bagusan SQNR besar apa kecil? Besar kayaknya, Bu. Besar ya, karena ya namanya noise, udah siskom ya, udah belajar siskom, noise error itu kita tuh nggak pengen. Kita menghindari itu gitu ya. Jadi makin besar nilai pembilangnya, ini sinyalnya dibandingin nilai errornya atau noise-nya, itu akan semakin bagus gitu. Jadi kalau semakin besar nilai SNR atau SQNR mau noise-nya itu karena apapun lah ya, itu makin besar sinyalnya, itu ya makin bagus gitu, makin perbandingannya, rasionya itu makin besar, itu makin bagus gitu ya. Nah, jadi itu kaitannya ke performance ini, ya ini nanti bisa dihitung lah kaitannya dari level step kuantisasi, dari step kuantisasi sampai ke SQNR ini. Ya, ini agak banyak ini, kalau dijabarin takut makan waktu. Nah, dari level kuantisasi itu juga kaitannya ke bit ya, ke jumlah bit. Nah, jadi dari level kuantisasi tadi, misal ini contoh ya, level kuantisasi 11, jadi bisa berapapun gitu ya. Nah, yang level kuantisasi 11 ya, akan butuh berapa bit nanti dia untuk coding. Nah, itu harus memenuhi ini, syarat ini. Jadi, L-nya itu kurang dari sama dengan 2 pangkat B, atau 2 pangkat B lebih dari sama dengan L. Gitu ya. Jadi kalau L-nya 11, B-nya mesti berapa supaya memenuhi ini. Kalau B-nya 3 itu masih nggak cukup, karena 2 pangkat 3 masih 8. 8 kurang dari 11, gitu. Jadi nggak cukup. Nah, kalau 4, B-nya 4, berarti 2 pangkat 4. Itu udah mencukupi ya, 2 pangkat 4, 16, udah melebihi dari level kuantisasinya. Nah, jadi level kuantisasi itu berpengaruh ke jumlah bit untuk coding sampel hasil kuantisasinya. Gitu. Nah, mungkin yang penting dan urgent saya sampaikan yang ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari penjelasan kita ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami dari pembahasan kita tadi? Kalau ada pertanyaan, tanyain aja loh. Kalau nggak ada artinya bisa ya. Diem itu artinya iya loh. Bisa dipahami berarti ya. Memang agak ngebut tadi ya. Jadi memang sampai sini. Jadi untuk yang sampel kuantisasi itu coding nanti itu kelanjutannya ya di itu ya. Kelanjutan prosesnya itu yang di Siskom itu, kalian dari hasil sampel kuantisasi itu kalian mencari bit code-nya itu dari menggunakan itu yang line code itu, line code kan dulu belajar kan, ada non return to zero, ada return to zero, bipolar, unipolar, itu konversi ke bitnya lewat situ gitu ya. Nah, jadi untuk yang PSD ini cukup sampai sini aja untuk yang pembahasan analog to digital converternya.
Oke, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, akan saya tutup ini kuliahnya. Jangan lupa absen ya, sudah absen ya di link yang ini apa namanya, absen sentral. Tapi linknya beda dengan yang semester lalu ya. Linknya ini untuk yang semester genap. Oke, mungkin kalau tidak ada akan saya cukupkan sampai di sini ya perkuliahan kita. Terima kasih ini sudah hadir di hari Sabtu pagi. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.